يا ماضى العجائب فجئ عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihil mayamin al-muntajabin. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat di bulan suci Ramadan ini. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah surat Al-Qadr, surat Inna Anzalnahu. Ini surat adalah surat yang termasuk sangat terkenal di bulan suci Ramadan, sering dibaca di masjid-masjid, di acara-acara tarawih bersama, di acara-acara salat berjemaah dan sebagainya. Dan memang oleh masyarakat kita Inna Anzalnahu dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Surat Al-Qadr atau surat Inna Anzalnahu ini terdiri dari 5 ayat. Dan dimulai dengan kata Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Inna Anzalnahu. Mungkin jemaah sekalian jarang memperhatikan bahwa sebetulnya ada sesuatu yang agak berbeda dengan ayat-ayat yang lain dalam surat ini, yaitu bahwa di dalam Al-Quran setiap kali Allah membicarakan sesuatu dengan menggunakan kata ganti namanya dhamir, itu biasanya atau pada umumnya menyebutkan dulu kata benda yang dirujuk dengan dhamir tersebut, sehingga kita bisa tahu dhamir itu kembalinya kepada siapa atau kepada apa. Tapi kalau jemaah sekalian perhatikan ayat ini langsung mengatakan Inna Anzalnahu. Sungguhnya kami menurunkannya. Hu-nya itu adalah dhamir yang tidak disebutkan kata bendanya sebelumnya. Tapi karena kita sering membaca dan kalau kita baca terjemahan ada dalam kurung Al-Quran, maka kita sudah tidak pernah menyiapkan ruang untuk bertanya kenapa tiba-tiba ada dhamir, ada kata ganti di sana yang tidak ada kata benda disebutkan sebelumnya. Kalau misalnya di dalam surat Ad-Dukhan itu jelas disebutkan wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Itu dijelaskan. Ya, jadi dikatakan bahwa wal kitabil mubin. Jadi ada kata al-kitab al-mubin. Nah, secara otomatis ketika ayat berikutnya mengatakan inna anzalnahu, kami menurunkannya, hu-nya atau kata ganti dianya itu dengan gampang kita tebak kembali kepada Alkitab Al-Mubin tadi, yaitu kitab yang jelas Alkitab tersebut. Nah, tetapi ketika bunyi ayat yang hampir sama ini kita temukan di dalam surat Al-Qadr, itu tadi di dalam surat Ad-Dukhan Inna Anzalnahu fi Lailatin Mubarakatin, itu bunyi ayatnya hampir sama. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Nah, jadi sama-sama Inna Anzalnahu. Tetapi di dalam surat Al-Qadr ini, hu-nya itu tidak dijelaskan kemana. Nah, dengan demikian, jemaah sekalian, ini menarik perhatian kita sebetulnya untuk melacak atau untuk memahami, merenungkan apa sih sebetulnya yang dimaksud Allah dalam surat Al-Qadr ini. Bahwa kemudian para mufassir berpendapat bahwa hu-nya itu biasanya dikembalikan kepada Al-Quran, itu tentu tidak salah.
Tetapi bahwa itu adalah persepsi, tentu saja iya juga. Kenapa? Karena tidak disebutkan kata bendanya sebelumnya. Ketika tidak disebutkan kata bendanya sebelumnya, maka hu-nya tentu adalah persepsi, ya, tentu persepsi yang berdasar, bukan asal-asalan. Tetapi karena itu adalah persepsi, tentu kita juga bisa membangun persepsi baru selama tidak liar, tidak keluar daripada keinginan daripada surat tersebut. Karena kalau kita lihat sepanjang satu surat Al-Qadr ini adalah ayatnya sangat penting dan menarik sekali, sangat-sangat dalam. Karena nanti ujung-ujungnya dipertanyakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kalau kita lihat surat Al-Qadr ini penekanannya itu pada hu-nya sebetulnya. Yang ingin dicapai daripada surat ini adalah hu-nya itu. Karena yang diterangkan itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fi lailatul qadar ini hanya keterangan waktu saja. Kami menurunkannya. Jadi kata-kata penekanannya, stressingannya surat ini adalah pada hu-nya itu. Sungguh kami menurunkannya. Nah, nya-nya ini yang paling penting. Jadi seakan-akan subjek pembicaraan daripada surat ini adalah hu-nya itu. Kami menurunkannya fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Baru ditanyakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Jadi keterangan waktu yang dipertanyakan setelah memberikan penekanan kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Jadi ada relasi yang sangat kuat antara dhamir hu tadi dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena yang dipertanyakan Lailatul Qadarnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi seakan-akan hu-nya ini sesuatu yang penting, subjek yang penting, lalu kemudian muncul berikutnya itu waktunya. Karena yang bisa kita yang harus kita ikhtiarkan bagi manusia ini adalah mengejar malamnya itu, Lailatul Qadarnya itu. Dengan asumsi bahwa hu-nya itu sebetulnya kita sudah tahu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lail Al-Qadar, malam Al-Qadar? Baru kemudian oleh Allah dijawab sendiri, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu adalah khairun, lebih baik. Min alfi syahr, ketimbang atau lebih dari 1000 bulan. Jadi bukan sama, ingat jemaah sekalian, bukan sama dengan 1000 bulan. Tetapi lebih khairun min, ya bukan sawa, bukan sama. Tetapi khairun min alfi syahrin. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Kata lebih dari 1000 bulan, lebihnya tentu bisa tidak terbatas. Karena kata 1000 itu adalah angka paling tinggi dalam bahasa Arab. Ya, di luar 1000, bahasa Arab sudah mengadopsi dari bahasa luar. Kata tertinggi adalah 1000 dan dikatakan lebih daripada 1000. Berarti Allah yang menjelaskan bahwa itu luar biasa nilainya pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Apa yang terjadi pada malam itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Nah, jadi ada 3 komponen penting yang dibicarakan dalam ayat ini. Yaitu ayat 4 ini. Yang pertama adalah malaikat, tanazzalul malaikah, jadi malaikat. Yang kedua adalah ar-ruh. Yang ketiga adalah amr. Jadi ada 3 komponen penting yang dibicarakan dalam ayat 4 ini. Yang memberikan nilai yang luar biasa pada Al-Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar tadi disebut khairun min alfi syahrin karena ada sesuatu di dalamnya. Ingat, nilai itu adalah ketika sesuatu mengandung sesuatu yang lain. Contohnya misalnya kertas mengandung tulisan, gambar, uang, lalu ditandatangani oleh gubernur BI, maka dia bukan kertas biasa. Mungkin kertasnya saja harganya paling Rp1.000, tapi setelah diberikan gambar, diberikan nilai, ditandatangani bisa menjadi 100.000, 100 kali lipat. Kenapa? Karena ada nilai di atas nilai. Ada malam sendiri sudah nilai. Terus kemudian Allah mengatakan ada kejadian di sana. Namanya Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena pada saat itu ternyata tanazzalul malaikat waruh. Ada malaikat dan ruh. Tanazzalul malaikat waruh. Dan di sini kata malaikat itu bentuk jamak.
Jadi artinya apa? Penghuni alam malakut ini turun pada saat itu. Tanazzalul malaikatu waruh. Kalau jemaah sekalian, Bapak Ibu membaca surat Al-Ahzab tentang selawat, itu tidak menyebutkan ruhnya. Hanya mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di situ dikatakan wa innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya. Tidak disebutkan roh. Innallaha wa malaikatu. Tidak dikatakan wa ruhahu. Innallaha malaikatahu. Innallaha malaikatahu yusalluna, memberi selawat kepada Nabi. Nah di sini disebutkan tanazzalul malaikatu waruh. Jadi ada tambahan waruh. Jadi ketika disebut roh, ya secara otomatis dia bukan malaikat karena disebutkan berbeda. Walaupun tentu kalau kita baca terjemahan atau kata tafsir yang biasa beredar, ada penyebutan kata ruh dikasih dalam kurung misalnya Jibril. Tapi masalahnya kalau kita sebut ruh itu adalah Jibril, bukankah sudah masuk dalam kategori malaikat? Tanazzalul malaikatu. Tentu ketika disebut malaikat itu termasuk Jibril dalamnya. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri kata ruh itu memang disebutkan berkali-kali. Contohnya misalnya yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri. Ingat, qul ruhu min amr. Jadi mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Yas'alunaka anir ruh qul ruh. Katakanlah bahwa ruh itu adalah min amr. Bagian daripada amr, daripada Tuhanku. Min amr rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tiadalah kalian diberikan pengetahuan kecuali sedikit. Nah jadi jemaah sekalian bisa lihat bahwa ruh itu disebutkan. Di tempat lain juga dikatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi dan kutiupkan kepadanya roh. Kalau kita lihat misalnya manusia. Dalam Al-Quran dikatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah tatkala para malaikat, ketika Allah berfirman berkata kepada para malaikat, saya akan menjadikan, itu menggunakan kata-kata khalq. Inni khaliqun, saya akan menciptakan basyaran, manusia, min salsalin min hamain masnun, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Tapi ada kata-kata fa idza sawaitu, setelah ku sempurnakan. Ingat, setelah ku sempurnakan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu kemudian kutiupkan padanya rohku. Jadi kita di sana ada dua entitas. Entitas pertama adalah khalq. Ketika Allah mengatakan inni khaliqun, kemudian ada kata basyar, tetapi kemudian fa idza sawaituhu wa nafakhtu. Setelah ku sempurnakan lalu kemudian kutiupkan padanya roh. Itu ada kata roh. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa ketika manusia ini masih hidup atau dalam keadaan mahsus namanya, terjangkau oleh panca indera, masih hidup dan terjangkau oleh panca indera, maka itu ada ruh padanya, tetapi yang mahsus yang terjangkau panca indera adalah tubuhnya, jasmaninya, badannya. Jadi badannya yang kita persepsi, badannya yang kita lihat, badannya yang kita bisa kenal. Jadi seseorang kita kenal itu melalui badannya, ya, posturnya melalui badannya, jenis kelaminnya melalui badannya. Itu yang buat kita berinteraksi secara sosial, melalui interaksi relasi antar badan dengan badan lain, tubuh dengan tubuh lain, jasmani dengan jasmani lain. Tetapi motor penggerak daripada relasi dan interaksi itu tentu bukan badannya, tapi ada sesuatu di dalam badan itu yang kemudian disebut tadi dengan wa nafakhtu fihi min ruhi, yang tidak terjangkau oleh panca indera, tidak mahsus. Nah dengan demikian bisa kita lihat bahwa yang mahsus itu adalah yang terindrai, itu adalah yang khalq, yang tercipta, yang terperangkap atau terikat dengan ruang dan waktu. Terikat ruang waktu, maka dia bisa dipersepsi dengan panca indera. Tapi begitu dia tidak terikat dengan ruang waktu, maka dia tidak bisa dipersepsi oleh panca indera. Nah ketika dikatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan kepadanya rohku, berarti bahwa di dalam diri manusia ada entitas lain yang tidak mahsus, yang tidak dipersepsi oleh panca indera,
Tetapi itu yang menyebabkan manusia menjadi mulia, karena setelah Tuhan berkata, wa nafakhtu fihi min ruhi, baru katakan faka'u lahu sajidin. Nah, intinya roh. Nah, kemudian jemaah sekalian berbahagia, setelah kehidupan kita ini berlalu dalam kehidupan dunia ini, lalu kemudian banyak kita yang tertarik, yang yang terpukau dengan jasmani di luaran, yang masuk, yang terindrai tadi. Nah, sehingga kemudian lupa, terhijab namanya terhadap ruhnya itu tadi. Nah, sehingga kemudian orang-orang yang terhijab dengan ruhnya inilah yang kemudian bertindak, berbuat tidak lagi berdasarkan kesucian ruhnya, tetapi panggilan-panggilan jasmanianya yang disebut dengan hawa nafsu. Nah, kalau begitu, apakah semua orang seperti itu? Jawabannya tentu tidak. Manusia bertingkat-tingkat, dan ada pada tingkat yang paling tinggi, yaitu bahwa seluruh persepsinya tidak dipengaruhi oleh kepentingan jasmanianya, kepentingan tubuhnya, kepentingan badannya, tetapi murni persepsinya keluar dari ruhnya yang suci. Itulah sebabnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam terkadang lebih dikenal dengan kata Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Nabi Isa itu punya badan juga, dia mahsus juga, dia terindrai juga. Tapi pada saat Nabi Isa itu kemudian dicari-cari di kebun dan mau ditangkap oleh tentara pada saat itu, tentara Romawi pada saat itu, digerakkan semua orang untuk mencari di mana Nabi Isa, dan dia bersembunyi di suatu tempat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali bersama dengan murid-murid setianya yang 12 orang itu. Lalu kemudian ketika kondisinya dalam keadaan kritis, ya, karena Allah tidak menghendaki Nabi Isa tertangkap oleh mereka, lalu kemudian dia diangkat. Nah, apa artinya diangkat di sini? Ya, apa istilah diangkat? Ya. Kata diangkat di sini tentu jangan bayangkan dari bawah ke atas secara fisik, tapi diangkat itu artinya bahwa tubuhnya Nabi Isa oleh Allah dilepaskan dari hukum ruang dan waktu. Bisa. Kenapa? Selama itu perbuatan Allah. Karena kalau perbuatan Allah terikat ruang waktu juga, berarti bahwa ruang waktu lebih berkuasa daripada Allah. Selama perbuatan Allah langsung, bukan perbuatan sebab akibat di antara benda-benda alamiah. Contohnya misalnya api, artinya bisa hukumnya alamnya membakar. Tapi ketika Allah berkehendak untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim, cukup Allah berfirman kepada api, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Nah, karena semuanya ini adalah patuh, ingat di dalam Al-Quran dikatakan sabbaha lillahi ma fis samawati fil ard. Juga dikatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati fil ard. Telah bertasbih, pokoknya namanya bertasbih, patuh kepada Allah, maka api pun harus patuh. Nah, maka diangkatlah Nabi Isa, kemudian tubuhnya lepas dari ruang waktu sehingga kemudian tidak masuk, tidak kelihatan. Sehingga apa? Dalam persepsi kita Nabi Isa hanya ruh belaka saja. Tetapi apakah dia sudah mati? Enggak. Dengan demikian karena dia belum mati, dia masih punya jasmani, secara akal ya masih bisa turun kembali ke alam ruang waktu. Begitu turun kembali kepada alam ruang waktu, dia disebut dengan turun. Ingat kata-kata turun. Ya, walaupun mungkin tidak semua orang bisa menyaksikannya. Nah, begitu juga dengan surat Al-Qadr ini. Dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu. Berarti ada roh di situ yang dibicarakan. Nah, ketika cerita Nabi Isa ini diangkat dalam Al-Quran dengan cerita yang luar biasa dan beberapa kali, pasti Tuhan punya tujuan. Karena Al-Quran itu bukanlah asatirul awalin. Al-Quran bukan hanya cerita orang terdahulu. Kalau kejadian Nabi Isa ini adalah murni Nabi Isa dan tidak terulang lagi pada kasus partikular yang lain, berarti dia adalah asatirul awalin. Cuma karena kasus ini adalah mujizat dan sangat spesial, tentu partikularitas yang datang belakangan juga adalah sangat spesial dan berbentuk mujizat juga. Tidak bisa dikiaskan secara sembarangan kepada yang lain. Tidak bisa dianalogikan secara sembarangan kepada yang lain. Kenapa? Karena kasus Nabi Isa sendiri adalah kasus yang sangat spesial. Sehingga pasti akan terjadi juga. Berarti kita patut mempertanyakan siapa yang dimaksud dengan ruh dalam ayat ini. Karena jelas dikatakan tanazzalul malaikati warruh. Tetapi kalau para mufassir tadi sepakat bahwa itu adalah Al-Quran, lalu kemudian ini roh disebutkan juga ada satu entitas, maka bisa dikatakan bahwa roh ini adalah pasangan daripada Al-Quran itu sendiri. Apalagi Al-Quran juga sering dikatakan dalam Al-Quran sebagai roh.
wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Dan begitulah kami wahyukan kepada kaum Muhammad ruh, ya. Min amrina, dari sisi kami, dari urusan kami. Jadi ruh, Al-Quran juga disebut dengan ruh. Jadi ada Al-Quran dalam bentuk tulisan, ada dalam bentuk ruh. Yang tentu ruh ini bisa punya jasmani seperti tadi kasusnya dengan Nabi Isa. Nabi Isa juga adalah Injil yang hidup. Nah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Itu adalah bi'izni rabbihim, menunjukkan itu adalah kuasa Tuhan. Min kulli amr, dengan datang membawa seluruh urusan. Amr. Jadi kata amr di situ. Apa yang terjadi? Al-Quran mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka siapa yang mendapatkan ataukah menemukan ini, ataukah siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dan memaknai apa yang disebut dengan tanazzalul malaikatu warruh bi'izni rabbihi min kulli amr itu, maka kemudian dia akan mendapatkan ketenangan yang disebut dengan salamun. Dia mendapatkan kedamaian, salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai kapan? Sampai terbit fajar kehidupan berikutnya. Ingat, salamun hiya hatta matla'il fajar. Kalau fajarnya di situ hanya sampai pagi, ya tentu malam Lailatul Qadar tidak spesial karena cuma hitungan jam saja. Jadi, tapi kalau fajarnya itu sampai kemudian kita dibangkitkan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena bukankah kita semuanya pasti akan mati, dan kehidupan berikutnya itu bukan kehidupan yang terikat dengan perubahan, sehingga siapa yang menderita di sana sangat mungkin menderita selamanya. Siapa yang bahagia di sana sangat bahagia selamanya. Dan bahagia dalam Al-Quran terkadang disebut dengan salamun. Dalam Al-Quran juga dikatakan berkaitan dengan Nabi Ibrahim, nanti di sana anak-anak dan harta benda tidak berubah, tidak bermanfaat. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan kalbu yang salim. Ingat, kata-kata datang dengan kalbu yang salim, kata datang itu berarti dari dunia datangnya. Jadi di dunia inilah kita membangun, kita menggapai kata-kata salam itu tadi. Dan ternyata bisa kita dapatkan apabila kita tahu makna daripada Lailatul Qadar, tahu makna daripada hu dalam kata inna anzalnahu, tahu makna daripada tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kalau ini semuanya kita paham, maka kita punya nilai kehidupan akan mengalami upgrading yang luar biasa sampai lebih mulia daripada 1000 bulan. Terima kasih banyak. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.